mulai memproduksi kopi sampai orang menikmati kopi di situ. Agenda sosialisasi pembentukan tim pelaksana TEFA SMK Negeri 3 Sumbawa Besar. Selawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan menjadi umatnya yang akan ke surga beliau nanti. Yang dihormati Bapak Kaciri Kabupaten Sumbawa, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 3 Sumbawa, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMK Negeri 3 Sumbawa Besar. Marilah kita buka kegiatan sosialisasi pembentukan tim pelaksanaan dan penyamaan persepsi program bantuan SMK Teaching Factory skema kolaborasi tahun 2025 Sumbawa Besar 16 Oktober 2025. Marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat siang hari ini, alhamdulillah Pak Presiden dengan perjalanan pada hari ini yang cukup padat, sibuk, mulai dari sebagai wujud rasa syukur kita, marilah kita semua yang saya hormati Pak Presiden Sumbawa, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Sumbawa Besar yang saya hormati. Sekali lagi alhamdulillah syukur kita puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Niat hajat kita mengadakan sosialisasi, sekalian kita berembuk menyatukan visi, menyatukan pendapat, menyatukan gerak langkah dalam rangka kita mensukseskan TEFA kolaborasi yang ada di SMK Negeri 3 Sumbawa Besar. Mohon izin Pak Kadidi, sebelum kegiatan ini dimulai, saya ingin melaporkan beberapa hal, termasuk keberadaan saya Pak Kadidi Pang SMK 3. Jadi saya masuk SMK 3 ini tepatnya adalah 14 Juni 2023. Sekarang sudah 2025 Pak Kadidi, lebih 2 tahun lebih lah. Termasuk SMK 3, kalau Allah 2 tahun pas, Lopok 2 tahun pas, SMK 3 sudah lebih. Amin, ada umur, ada kuat ampuh, mudah-mudahan bu pensiun Pang SMK 3. Tapi begitu saya bayangkan kemarin, berkat perjuangan tim yang ada di SMK 3, TEFA kolaborasi yang dapat se-Indonesia ini pakai ini cuma 75 SMK, penutupnya SMK 3. Alhamdulillah pakai ini. Nah, ada juga yang termasuk duit kemarin kita berempat, saya kira SMK Alas juga hampir-hampir tidak cukup. Akhirnya keluarlah istilah redesign. Apa redesign? Mempercantik lingkungan yang ada, bangunan yang ada, termasuk PS, agar berdaya guna lebih maksimal. Jadi ke depan ini pakai jadi ruang ruang yang ada di depan itu yang 2 itu, niat hajat saya setelah 2026 baru akan saya tata depannya supaya tidak terganggu dengan fisik di atas itu. Tapi kena rezeki datang gunung Bapak Ibu, dia terpaksa. Jadi itu nanti ruangan 2 itu kita jadikan jadikan galeri, jadikan semacam ruang praktek, ada sekat-sekat tertentu, termasuk nanti busana juga kita siapkan tempat khusus di sana. Jadi kita panjangkan di sana toko, ruang tembok-tembok itu kita bedah. Jadi bentuk kayak alfamart itu ya, ruangan itu. Jadi itu kita buat kedepannya ada lantai, ada semacam kanopi yang bagus, pakai yang kilat-kilat itu harus habis dana 150 juta. Jadi persoalan Bapak Ibu ya, pusat itu menginginkan income atau pendapatan paling rendah dalam 1 tahun itu 50 juta. Di ketua gue ini tidak income, senyum gue ini ada mesin kopi penggiling gitu ya.
Kita hanya boleh mengusulkan Bapak Ibu ya. Nanti mereka yang menentukan. Sama juga seperti kemarin itu kita yang menentukan, tapi mereka yang menentukan nanti. Nah, sedengar kemarin itu apakah tapi kita tetap fokus kepada khas jabatan kita, yaitu DKP, desain kemasannya. Terima kasih ke Pak KTD kamu datang, selamat datang sengkatikan di ruang situasi yang baru. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya sambutan dan sekaligus pembuka kegiatan sosialisasi pembentukan tim program bantuan SMK Teaching Factory skema kolaborasi tahun 2025 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala KCD Bapak Afandi SPD Innov. Waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 3 Sumbawa, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Staf Pengajar SMK Negeri 3 Sumbawa, yang saya hormati ada Ibu Yuni, ya, KTU beserta staf. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk selalu menjadikan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan. Terutama saya pribadi Bapak Ibu dalam proses penyesuaian dalam kasih ya, agak kaget rasa secara fisik Bapak Ibu, karena tadinya saya enjoy di pengawas Bapak Ibu, jadi rasanya pekerjaan paling enak, paling enjoy kita kalau pegawai gitu mungkin pengawas Bapak Ibu. Ya, 4 tahun kurang lebih di pengawas Bapak Ibu, sudah buatan nyaman, karena kebetulan saya 18 tahun di SMA Pelampang Bapak Ibu, dengan 10 tahun sebagai guru, 8 tahun sebagai kepala sekolah. Intensitas pekerjaan dan tanggung jawab sungguh luar biasa, terasa berat gitu. Jadi begitu kami melepas SMA Pelampang masuk ke pengawas gitu, plong rasanya Bapak Ibu. Sudah kita nyaman gitu, ya terlalu enak sekali. Tapi 29 September kemarin Bapak Ibu, ya 29 September kami tanpa angin, tanpa hujan, tanpa petir begitu Bapak Ibu, tiba-tiba kami dikirimin SK sebagai pelaksana tugas untuk Kepala Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa masuk di WA saya undangan SMK 3 Bapak Ibu. Ya, undangan SMK 3 di hari yang sama pada lohor 12.30. Akhirnya saya balik, ya. Saya balik, kami sudah sepakat 8 di SMK 2, 10.30 di SMK Lenang Luar. Akhirnya saya balik pagi jam 8 tadi di SMK Lenang Luar, 10.30 sampai jam 11 itu di SMK 2, ya. Dan saat ini saya berdiri di depan Bapak Ibu untuk kegiatan yang sama. Walaupun Bapak Ibu tadi di jam 11 kami juga mendapat 4 di Nusa Tenggara Barat, ya 4 di Nusa Tenggara Barat, dan yang luar biasa dari 4 itu 3 berada di Kabupaten Sumbawa. Salah satunya adalah SMK Negeri 3 Sumbawa. Jadi luar biasa. Selamat Pak Kasek, ya kawal terus program ini, terus saja berusaha maksimal di pusat sehingga kedepannya itu bisa
ada program-program lain yang akan meluncur ke SMK Negeri 3 Sumbawa. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sosialisasi pembentukan tim pelaksana dan penyamaan persepsi program bantuan SMK TEPA skema kolaborasi SMK Negeri 3 Sumbawa pada hari ini 16 Oktober 2025. Saya buka dengan sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kacidi, wejangan yang telah diberikan kepada kami. Insya Allah kita akan menjadi sopir nanti yang akan membawa siswa-siswi kami, putra-putri kami SMK Negeri 3 Sumbawa melalui program pemerintah Teaching Factory skema kolaborasi tahun 2025 ini nanti. Insya Allah support sistemnya dari siapa Pak? Mohon ditinjau kami, ingin kita kami kontak. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita hajatkan dari Teaching Factory SMK Negeri 3 Sumbawa Besar berjalan dengan lancar sehingga bisa kita gunakan sebagai roda ataupun kendaraan kami untuk bisa mengantar siswa-siswi kami SMK Negeri 3 Sumbawa Besar. Untuk pembacaan doa ini kami persilakan kepada Bapak Ardiansa SPDI untuk bisa memimpin doa. Waktu dan tempat disediakan. Penyamaan persepsi program bantuan SMK Teaching Factory skema kolaborasi tahun 2025 SMK Negeri 3 Sumbawa Besar 16 Oktober 2025 dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pemerintah Bapak Ibu, walaupun teorinya harus kompetensi, yang penting bantuan terserap oleh sekolah, laporannya terserap, sekolah bisa memanfaatkan, walaupun nanti ada sedikit ngelewet keluar dari jalur TEPA idealnya, nggak apa-apa gitu nih kan. Insya Allah tidak akan ada teguran segala macam. Packagingnya kan gitu, branding dengan alatnya itu 750 itu banyak nanti alatnya yang packaging brandingnya itu di DKP berarti nanti ya. Ya memang kalau di vokasi itu harus ada satu jurusan yang menjadi ikon, tapi pelaksanaannya boleh dia bersama kan gitu. Nah dari konsep TEPA ini Bapak Ibu nanti saya sarankan misalnya gini, kan ada renovasi 150 itu renovasi galeri kalau nggak salah saya dengar ya. Nah saya minta ke kepala sekolah itu nanti ke depannya galeri itu kayak ada serangkaian kayak toko kan, toko itu akan kelihatan indah jika pagarnya dibuka kan ada dan ada tampilan di depan sebagai toko. Anggap kalau nanti bantuannya kopi, insya Allah yang dibuat itu nanti akan penghasil kopi, pengiring kopi, cara merebus kopi itu pasti ada. Membuat kopi itu yang kayak di kopi shop itu tata busana DKP kan bisa di situ. Misalnya ada pembuatan kopi menghancur sampai haus kan, otomatis packingnya packagingnya ini kan itu DKP yang menyusun, yang membuat tampilan kan, dibungkuskan begitu. Nah desainnya itu. Terus bagian akuntansi seandainya ini jadi toko, dia yang akan ikut bagian keuangan, menjual segala macam. Nah, ilustrasinya gini Bapak Ibu. Dari bantuan yang ini, anggap di sini bahasa TEPA-nya apa ya? Jadi anggaplah membuat kopi shop, ya kan gitu ya. Kopi shop itu tempat orang membuat, jadi mulai memproduksi kopi
kopi sampai produk sampai orang menikmati kopi di situ. Itu kan temanya seperti itu. Nanti kita bahas teknisnya. Nah, kira-kira seperti ini gambaran dari saya ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu punya konsep lain. Nah di situ kalau sudah ada galerinya, ketika orang ngopi, kan gitu bisa melihat kayak di SMK, di SLB ini ada tampilan anak-anak yang sudah dipraktekkan anak-anak di galerinya di situ kan. Sekali dia datang ke coffee shop, dia bisa melihat galeri di dalamnya seperti itu. Nah, anggap ini kita jadi coffee shop itu menjadi sebuah tempat, jadi brandnya di SMK di depan. Nah selanjutnya otomatis nanti teknis melaksanakan seperti apa, ya kan? Nah jadi begini, menurut saya diskusi dengan teman-teman. Jadi kalau memang nanti sudah ada bantuan alat 750 itu lumayan lah, alatnya banyak gitu ya, bukan sedikit. Tapi memang mahal-mahal juga sih. Kayak pembuat kopi robusta itu 3-4-5 jutaan gitu kan satunya. Belum pemecah kopi. Bapak Ibu pernah nginap di hotel di Dompu yang dekat belakang kantor bupati? Nah selanjutnya Bapak Ibu terkait TEPA tadi, adanya anggaplah saya bicara TEPA SMK 3 ini punya TEPA coffee shop dan galeri anak kan, galeri sekolah gitu menampilkan. Di situ otomatis Bapak Ibu perlu jam jaga. Ya, siapa yang jaga? Itu harus anak-anak. Ya, bagaimana Pak anak-anak ini kan dia belajar, kan begitu? Ini pelajarannya Ibu Aisyah nanti matik gimana pelajaran anak disuruh jaga toko itu belajar sebenarnya beliau belajar. Di sini konsep wirausahanya masuk kan begitu ya. Nah, makanya di dalam TEPA itu keterlibatan TEPA itu bukan guru produktif saja, semua guru terlibat. Jadi gini misalnya, ketika anak itu jaga toko pagi, berarti ada pelajaran di Ibu Aisyah terganggu 4-5 orang misalnya. Nah, guru Ibu Aisyah itu harus jangan ini nanti bagaimana anak itu supaya tetap pembelajarannya mengikuti. Artinya begini, ketika jamnya Ibu Aisyah jam 4, 2 jam matematik ini, ya mereka juga kerjakan tugas-tugasnya atau apa kan begitu. Kan jaga toko udah selamanya ada pembeli. dua punya gitu, pasti ada duduk ada itunya. Nah disitulah belajarnya. Jadi Bapak Ibu guru yang pelajaran lain juga harus siap menyiapkan tugas untuk anak yang sedang Jaga toko. jaga itu. Nah itu perannya. Nah seperti itu. Nah sekarang begini, kopi shop ini seandainya kopi shop ya, yang ramai pagi, siang, sore atau malam? Sore atau malam. Jadi panitia ini harus memang mengatur jadwal anak-anak yang piket dan dia atau dengan gurunya. Ya. Adapun masalah nanti ongkos